Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudloh Rida dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, belakangan ini ramai pemberitaan aksi sekelompok remaja yang terlibat dalam kasus perundungan atau bullying yang terjadi di Binus School Serpong, Tangerang. Tentu, kejadian kekerasan ataupun bullying di kalangan pelajar saat ini sedang ramai sekali. Lalu, bagaimana bullying ini bisa terjadi dan bagaimana cara untuk mencegahnya? Saat ini di studio telah hadir dan juga melalui ruang virtual narasumber kita Mbak Ririn Nur Abdiah Bahar, SPSI, MPSI, yang juga merupakan psikolog yang akan berbincang nih pada siang hari ini. Assalamualaikum Mbak Ririn. Waalaikumsalam Mbak Rida. Apa kabar nih Mbak Ririn? Alhamdulillah baik. Wah, alhamdulillah ya Mbak ya. Meskipun melalui ruang virtual nih, tapi kita tetap bersemangat ya Mbak ya untuk membahas tema pada siang hari ini di bincang hari ini. Terima kasih Mbak. Betul, pastinya dong. Oke, terima kasih Mbak sebelumnya sudah berkenan nih untuk berbincang bersama saya tentunya di program Bincang hari ini. Sudah siap ya Mbak? Kita akan bincang-bincang lebih dalam lagi nih terkait dengan perundungan ataupun bullying. Siap, siap. Oke, Mbak, beberapa waktu lalu ini kita dikejutkan dengan pemberitaan bullying yang kembali terjadi di lingkungan sekolah. Pendapat Mbak sendiri nih sebagai psikolog terkait kasus ini seperti apa? Oke, Silakan. menarik nih dibuka dengan pertanyaan yang sangat menarik sekali. Apalagi memang baru-baru ini ada kasus yang sedang viral ya Ya, tentang betul. bullying itu sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang bullying, sebenarnya udah ada dari dulu tentang kasus bullying itu sendiri. Cuman mungkin yang berbeda di kondisi yang sekarang adalah karena kan kita hidup di zaman yang modern ya, di zaman yang udah serba teknologi, yang sudah serba digital, di mana apa-apa itu udah bisa diposting di sosial media, kemudian akhirnya menjadi viral. Mungkin itu yang membedakan. Jadi termasuk dengan bullying yang saat ini, kenapa bisa sangat mudah untuk viral karena memang adanya dibantu oleh sosial media tersebut. Terus kemudian ditambah lagi bagi beberapa orang um, mereka menjadikan tontonan ini dari sosial media itu menjadi cara ataupun referensi untuk mereka berperilaku sampai akhirnya perilaku bullying ini bukan menjadi hal yang yang berhenti, tapi malah terus menerus dilakukan dan diulang berkali-kali. Bahkan kalau kita bicara bullying bukan cuma di lingkungan sekolah aja, bahkan di beberapa perkantoran pun ternyata ada beberapa orang yang memang mengalami bullying itu sendiri. Mungkin seperti itu, Mbak. Baik, baik. Terima kasih Mbak Ririn atas pandangannya ya terkait dengan kasus yang saat ini sedang santer terkait dengan perundungan ataupun bullying. Tadi Mbak Ririn berbicara bahwa sebenarnya bullying ini sudah ada sejak zaman dahulu lah ibaratnya ya. Dan mungkin saat ini kembali menjadi viral ini karena ada media sosial. Dan juga tadi saya menyoroti bahwa ternyata perundungan ini tidak terjadi di sekolah saja, tentu di kalangan para pekerja pun ternyata masih ada ya Mbak, betul? Ya, Nah, ada kemungkinan betul, ada yang mengalami ini. baik. Kemudian nih Mbak, melihat hal tersebut, apa sih sebenarnya faktor yang menjadi pemicu ataupun penyebab perundungan itu terjadi? Oke, pertanyaan yang kedua ini sebenarnya tidak terlepas juga ya dari pertanyaan yang pertama tadi. Kalau ditanya tentang faktor apa sih yang menyebabkan seseorang sampai akhirnya mereka mau membuli gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang kondisi diri kita hari ini, itu tidak terlepas dari pola asuh yang terjadi di rumah. Jadi pola asuh yang kita hadapi dari kecil, yang kita dapatkan dari kecil sampai sekarang itu sangat berpengaruh. Apalagi mungkin kebanyakan orang tua itu masih mendidik dengan cara zamannya yang dulu. Kalau yang sekarang kan anak-anak itu butuh untuk dialog komunikasi dua arah. Udah bukan saatnya lagi mereka untuk sering di apa namanya, tidak tidak bukan bukan masanya lagi untuk mereka
bisa untuk misalnya disuruh satu arah aja, atau Oke. mungkin dipukul, atau Mm-mm. mungkin mereka terus-menerus untuk disuruh kamu belajar aja tanpa tahu kenapa sih aku harus belajar. Anak zaman sekarang udah nggak bisa diperlakukan seperti itu. Mereka butuh diapresiasi, mereka nggak suka dituntut, mereka nggak suka untuk dibanding-bandingkan dengan anak yang lain. Karena kalau mereka akan dibandingkan, mereka akan mencari eksistensinya di luar rumah. Terus kemudian selain itu di lingkungan sekolah itu sendiri pun ternyata ada beberapa guru yang menyebabkan anak itu menjadi marah dan akhirnya melampiaskan kepada temannya sendiri. Misalnya mereka dibanding-bandingkan oleh gurunya, atau pada saat mereka berperilaku baik malah gurunya mengatakan untuk tumben kamu berperilaku baik. Nah itu yang membuat anak akhirnya mereka jadi nggak tertarik lagi untuk melakukan perilaku baiknya itu. Dan ada beberapa juga yang menyebabkan faktor seperti itu adalah adanya anak-anak yang kurang toleransi, anak yang kurang memiliki empati, terus kemudian ada perasaan dendam, marah. Karena kalau kita lihat-lihat ya, perilaku bullying ini dilakukan oleh sekelompok anak, bukan sendiri. Iya. Mereka berkelompok karena mereka juga nggak berani sebenarnya untuk melakukannya sendiri. Mereka berkelompok untuk menunjukkan kekuatannya. Gue ini kuat loh, sampai akhirnya yang ditindas adalah anak-anak atau orang-orang yang memang mungkin lemah, baik itu secara fisik ataupun dalam kondisi tertentu. Mungkin Mm-mm. seperti itu, Mbak. Oh, baik, baik, Mbak Ririn. Jadi, kalau misal bisa kita jabarkan lagi, ternyata penyebab atau pemicunya sebenarnya ada yang berasal dari diri sendiri, ada yang berasal dari lingkungan keluarga, atau bahkan ada yang berasal dari lingkungan sekolah ya, Mbak ya? Ya, betul, betul Nah, seperti itu. baik, kalau melihat nih Mbak saat ini, kalau saya justru menyorotinya saat ini nih banyak sekali film-film ataupun ibaratnya konten-konten di Instagram lah ya Mbak ya, atau di media sosial yang kadang nih memperlihatkan perilaku bullying kayak gitu Mbak. Apakah hal ini Hmm. juga menjadi faktor yang paling utama gitu Mbak yang menyebabkan anak-anak zaman sekarang ini mengikuti atau apa ya ibaratnya menuruti nih perilaku-perilaku seperti itu? Nah, betul, Mbak. Jadi memang tontonan itu, tayangan yang mereka lihat itu sangat mempengaruhi perilaku mereka. Sampai akhirnya ada beberapa orang yang menganggap bahwa ini bercandaan kok dan ini normal kok, jadi Nah, dinormalisasikan. Sampai akhirnya mungkin beberapa pihak pada saat ada seseorang yang melapor nih di sekolah, mereka malah dianggap udahlah namanya juga remaja, namanya juga berteman, ntar juga baik lagi. Sampai akhirnya ya udah besok-besok bakal terjadi lagi di kemudian hari. betul Mungkin betul. gitu. Jadi memang tadi dengan alasannya ya udahlah gitu, menormalisasi hal-hal yang harusnya saat ini kita tidak bisa menormalisasi hal tersebut ya Mbak ya. Betul, betul. Kita perlu lebih peka lagi mungkin daripada Nah, sebelumnya. iya betul. Nah, kalau tadi kita sudah lihat, kita juga sudah dengar dari Mbak nih selaku psikolog terkait dengan pemicu dan juga penyebabnya. Kemudian nih Mbak, bagaimana sebenarnya peran lingkungan ini nih, entah itu lingkungan sosial maupun lingkungan keluarga dalam membentuk perilaku pembulian di kalangan pelajar. Oh, oke. Jadi perannya itu sebenarnya sangat besar sekali ya, karena memang kalau kita berbicara remaja ini kan masa untuk mencari jati diri mereka. Jadi apa yang mereka lihat, mereka belum begitu peduli nih, ini benar atau enggak, baik atau enggak. Mereka fokus aja, yang penting aku eksis, jadi aku mau melakukan. Jadi memang tontonan yang mereka peroleh dari sosial media, terus kemudian berita-berita yang ada selama ini, terus kemudian yang terjadi di sekolah-sekolah itu bisa menjadi contoh yang mempengaruhi perilaku mereka untuk akhirnya meniru perilaku bullying ini. Terus ditambah lagi memang kalau kembali ke lingkungan keluarga ada pemenuhan kebutuhan emosional itu biasanya belum terpenuhi. Sampai akhirnya mereka secara nggak langsung ini akan mencari di luar rumah. Seperti itu, Mbak. Oh, baik, baik. Jadi memang semua peran dalam lingkungan anak-anak tentunya memiliki dampak ya, Mbak ya, dan saling berkaitan. Ya, Nah, betul, betul. selaku psikolog nih Mbak, apa sih strategi ataupun intervensi psikologis yang dapat membantu mencegah pembulian dan menguatkan mental nih Mbak di kalangan pelajar? Oke, berarti ini kalau kita bicara mencegah artinya sebelum terjadinya kasus bullying itu sendiri ya. Iya. Oke, baik. Nah, kalau sebagai psikolog itu sendiri, kami
para psikolog sangat udah apa ya, berupaya keras juga untuk memberikan edukasi ke sekolah-sekolah, terus kemudian postingan-postingan di sosial media, terus kemudian di TikTok udah banyak psikolog-psikolog yang merambah ke TikTok juga untuk Mm-mm. mereka mengedukasi tentang dampak bullying itu sendiri, terus kemudian tentang apa namanya, apa yang menyebabkan seseorang melakukan bullying, terus bagaimana cara mereka menyelesaikan pada saat ada masalah, dan yang terpenting adalah bagaimana kita orang-orang yang di lingkungan secara sadar untuk memperkenalkan kepada mereka, kepada remaja-remaja, kepada anak-anak, bagaimana sih cara berteman yang sehat. Karena selama ini cuma dikasih tahu jangan membuli, Iya. jangan melakukan ini, tapi nggak dikasih tahu gimana caranya, terus lantas gimana caranya untuk mereka berteman secara sehat. Mereka nggak pernah diajari seperti itu. Jadi memang perlu diberikan contoh yang baik, yang tontonan-tontonan yang ada selama ini mungkin diganti aja tentang teman yang sehat, dan memberikan edukasi secara masif tentang Mm-mm. bagaimana pertemanan itu sendiri. Baik, baik. Jadi itu adalah salah satu caranya ya Mbak ya. Untuk bagaimana nih Ya, mencegah perilaku bullying adalah bagaimana peran orang tua, peran guru, ataupun mungkin pengawasan hal-hal lainnya itu diperkuat ya Mbak. Agar anak-anak ini tidak muncul nih sifat untuk menjadi pembuli. Nah kalau tadi kita masih bicara tentang perspektif anak ini menjadi pembuli Mbak. Nah selanjutnya, apakah tanda-tanda ataupun perilaku yang menjadi indikator bahwa seseorang pelajar ini Mbak mungkin menjadi korban bullying Mbak? hmm, iya. Kadang kita nggak aware ya tentang Iya apa yang terjadi pada betul, anak betul. ini. Oke, kalau memang tanda itu biasanya yang paling sangat kelihatan itu adalah mereka tiba-tiba menyendiri, terus kemudian lebih banyak mengurung diri di kamar, itu yang paling kelihatan. Dan nafsu makan, pola tidurnya itu jauh berubah drastis. Mereka jadi nggak nafsu makan, terus kemudian pola tidurnya juga terganggu, lebih banyak bengong, melamun. Terus kalau ditanya juga kadang nggak here and now gitu, Iya betul badannya di betul. sini tapi pikirannya kemana-mana, pandangannya kosong. Terus kemudian yang kelihatan juga dia akan menghindari sumber stresnya itu, dia akan menghindari sekolah dan berdampak pada prestasinya yang menurun juga. Jadi memang apa ya, butuh aware dari semua orang, termasuk teman-temannya di sekolah, termasuk gurunya juga, termasuk orang tuanya di rumah, tentang perubahan perilaku yang terjadi pada korban-korban bullying, karena banyak dari mereka tuh nggak berani untuk berbicara, nggak berani untuk Betul betul. mengungkapkan kalau mereka tuh korban, karena takut akan menjadi korban lagi di kemudian Iya. hari. Jadi ya udah diam aja. Biasanya seperti itu. Nah betul Mbak. Tadi statement yang Mbak bilang bahwa kadang nih korban merasa takut. Bagaimana nih Mbak, kita selaku ya ibaratnya nanti orang tuanya ataupun dari pihak sekolahnya bisa melakukan pendekatan Mbak agar si korban ini mau berbicara. Kadang memang betul Mbak susah sekali. Mereka takut nanti ternyata kalau mereka bilang bully yang mereka dapatkan ternyata lebih besar lagi. Iya, jadi memang perlu diterapkan untuk komunikasi terbuka, mau itu di rumah ataupun di sekolah. Dengan mereka komunikasi terbuka, artinya mereka diberikan kesempatan untuk berbicara, karena kadang yang membuat mereka juga takut untuk berbicara itu karena kadang mereka dianggap, alah gitu aja kok, dilaporin berlebihan banget, atau yang mereka takutkan juga untuk lapor itu karena secara emosional mungkin mereka di denial gitu, emosinya tidak divalidasi, diremehkan emosinya, sampai akhirnya anak juga jadi malas juga untuk cerita karena anak akan merasa kayaknya nggak ada orang deh yang bakal mengerti aku. Jadi kalau untuk mau jadi dengan kondisi ini memang diperlukan adalah komunikasi terbuka, komunikasi dua arah, atau mungkin di sekolah itu ada sebuah apa ya, kayak Konseling. semacam organisasi atau wadah yang membuat mereka nyaman untuk bercerita tanpa dihakimi. Mungkin seperti itu, karena memang seringnya terjadi di sekolah ya. Iya betul. Terjadinya di sekolah, akhirnya dampaknya kadang di rumah gitu. Dan mungkin tadi orang Iya, tuanya kurang kurang aware juga. Ya udahlah, ibaratnya kayak namanya juga anak sekolah, nggak apa-apa katanya gitu. Nah, iya, kalau berikutnya nih Mbak, kalau tadi kan sudah kita membahas tentang korban bullying yang ibaratnya dia tidak mau terbuka. Kalau saya justru pengen menanyakannya nih Mbak dalam perspektif Mbak sendiri, ketika seorang korban ini korban bullying ternyata malah menjadi pelaku Mbak, bagaimana menurut Mbak sendiri? oke. Nah, biasanya, jadi sebelum saya masuk ke sini, ada tadi satu statement yang saya tangkap juga dari Mbak Rida ya, bahwa perilaku apa ya, kejadian bullying ini di sekolah bisa mempengaruhi perilakunya di rumah. Tapi bisa juga sebaliknya, Mbak. Ah Malah ya. justru terjadi masalah di rumah karena dia nggak ada kesempatan buat, nggak ada ruang untuk mereka berekspresi, terus selalu diabaikan perasaannya, selalu
tidak pernah diapresiasi, selalu dibanding-bandingkan. Jadi ada kemarahan yang dia simpan sendiri dan tapi tidak boleh melawan ke orang tuanya, dilampiaskanlah di sekolah. Oke, iya, Itu juga iya. menjadi. Nah, makanya kalau kita bicara tentang terus akhirnya bagaimana kalau yang awalnya korban terus dia jadi pelaku. Karena polanya itu adalah mereka yang menjadi pelaku ini mereka merasa memiliki kekuatan yang lebih daripada korbannya. Jadi untuk melancarkan aksinya mungkin dia mencari korban-korban, dia mencari target-target yang memang lebih lemah dari dia. Nah, kemudian yang menjadi korban ini dia akan menyimpan kemarahannya sendiri, terus dia akan memiliki dendam, tapi dia kan nggak bisa membalas dendam kepada pihak yang membuli dia, Iya. sampai akhirnya dia tanpa disadari akan mencari pada saat ketemu objek-objek ataupun orang yang mungkin lebih lemah dari dia sangat mudah untuk membalas melampiaskannya kepada hal tersebut. Mm, 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 mm. Ada masanya dia akan lihat aja nanti kalau gue bisa, gue bakal ngelakuin hal yang sama. Iya, betul, Biasanya betul. ada statement itu karena Iya. kemarahan yang dia. Mm. Bahkan ada beberapa kasus ya Mbak, seorang anak ini awalnya menjadi korban, tapi ternyata Hmm. dengan apa ya, tonton yang dia konsumsi gitu ya Mbak ya, akhirnya dia malah menjadi pembuli yang hebat, bahkan bukan hanya menindas orang yang lebih lemah darinya, tapi dia balas dendamnya ke orang yang bulinya itu lebih parah ternyata Mbak. Itu tuh ternyata bisa ya. Ya, betul. Betul. Karena mereka kan sebenarnya mengharapkan validasi ya dari lingkungan. Jadi untuk mendapatkan validasi itu, dia berusaha untuk menunjukkan eksistensinya dengan cara kuat, aku bisa membalas, aku bisa melawan, aku bisa membuat dia tunduk sama saya. Baik, baik. Nah, melihat dari persoalan itu, Mbak Ririn, apakah ada pendekatan khusus yang bisa dilakukan oleh psikolog nih untuk membantu pelajar yang memang terlibat dalam kasus pembulian, baik sebagai korban ataupun sebagai pelaku? Oke, sebenarnya hal yang perlu dilakukan kalau dalam psikologi adalah tentu pendampingan psikologis. Jadi memang diperlukan asesmen yang mendalam, mau itu menggunakan wawancara, mau itu menggunakan observasi, terus kemudian wawancara juga bukan cuma ke pelaku ataupun korban, tapi orang significant others, orang-orang terdekat mereka yang tahu persis lah bagaimana perubahan perilakunya. Terus kemudian dengan adanya asesmen ini, jadi kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas, gambaran yang lebih utuh tentang kepribadian ini, kepribadian seseorang itu. Sampai akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata hal ini yang menyebabkan dia membuli. Jadi kalau kita udah tahu akar masalahnya, untuk intervensinya pun lebih mudah sebenarnya. Jadi memang dibutuhkan asesmen itu, kemudian boleh dilanjut oleh konseling, melakukan konseling kepada korban ataupun pelakunya Oh, untuk baik. mengenali profil kepribadian itu sendiri. Baik, Mbak Ririn. Selanjutnya nih Mbak, apakah ada saran ataupun tips nih untuk orang tua dan juga guru dalam membantu menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental anak-anak dan juga mencegah kasus pembulian terulang kembali? Oke, kalau dibilang tips dan minta tips, tentu saya akan menjawab kalau dari rumah ya, yang penting adalah coba bangun komunikasi hangat dan terbuka kepada seluruh anggota keluarga yang ada di rumah. Bukan cuma ibu ke anak, tetapi juga ayah ikut berperan. Terus kemudian coba untuk mengenali bahasa cinta masing-masing supaya tahu bagaimana cara memenuhi kebutuhan emosionalnya. Kalau kebutuhan emosional sudah terpenuhi dan anak akan merasa rumah itu nyaman, rumah itu aman, jadi dia tahu bagaimana tempat dia pulang. Dan dia tidak akan mencari eksistensi, dia tidak akan mencari validasi dari orang-orang di luar rumahnya. Dan kemudian untuk keluarga juga jangan lupa untuk memberikan dukungan penuh kepada anak untuk mereka menemukan potensi diri mereka sehingga bisa menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Nah, kalau dari sekolah mungkin bisa dimulai dengan adanya regulasi ataupun tata tertib terkait bullying ini dan perlu dilakukan secara ketat, perlu dilaksanakan secara ketat dalam pelaksanaannya agar anak-anak yang mungkin udah ada niat untuk membuli atau pernah melihat perilaku bullying, mereka jadi tidak tertarik untuk melakukan itu lagi. Dan jangan lupa mungkin di lingkungan sekolah ataupun mau di sekolah ataupun di rumah sebenarnya dorong keberanian anak untuk mereka berani melapor pada saat mereka mengalami ataupun mereka melihat kejadian bullying itu sendiri. Dan mungkin di beberapa sekolah sebaiknya dibentuk sebuah program semacam konseling sebaya. Jadi mereka siap atau bebas untuk bercerita secara aman, secara nyaman. Mungkin seperti itu. Baik, baik.
Baik Mbak Ririn. Nah, kemudian nih Mbak, karena tak terasa kita ngobrol panjang, ternyata waktu juga sudah berlangsung lama ya Mbak ya. Selanjutnya nih Mbak, mau minta closing statementnya nih dari Mbak Ririn selaku psikolog tentang tema kita pada hari ini, Stop Bullying and Start Loving. Silakan Mbak. Oke, kalau untuk berbicara tentang bullying, sebenarnya semua pihak terlibat untuk bagaimana memerangi, bagaimana mengatasi, dan bagaimana mencegah terjadinya bullying. Semua pihak terlibat. Karena kebanyakan anak-anak itu meniru dari apa yang mereka lihat di sosial media. Dan untuk teman-teman yang masih mencari jati diri, coba temukan potensi terbaikmu, lakukan hal-hal yang membuat kamu merasa berharga, lakukan hal-hal yang kamu senangi, yang produktif, yang bisa bermanfaat untuk dirimu di kemudian hari. Cukup, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Ririn. Wah, ibarat katanya pembicaraan kita siang ini cukup berdaging semua ya Mbak ya. Dan ini tentu bisa mengedukasi masyarakat Indonesia yang saat ini juga masih ramai Mbak sebenarnya ya, topik tentang pembulian. Terima kasih Mbak Ririn sudah berkenan untuk berbincang bersama saya di Bincang hari ini Mbak. Iya, terima kasih ya, Iya. sudah diberikan kesempatan untuk bisa sharing-sharing juga. Semoga apapun yang kita bahas hari ini bisa berguna untuk orang-orang yang menonton. Amin, amin. Dan semoga Mbak nanti bisa datang ke studio kami langsung ya Mbak. Kita berbincang lebih banyak lagi nih tentang dunia psikolog juga. Siap, siap. Baik, pemirsa, demikian perbincangan kita dengan Ibu Ririn yang juga merupakan psikolog, Mbak Ririn maksud saya yang juga merupakan psikolog. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat bermanfaat dan juga dapat berkelanjutan. Terima kasih telah bersama kami di Bincang hari ini. Saya Raudloh Rida beserta kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.